Gimana? Masih semangat? Siapa kita? Lah, bukan NU, pelajar NU. Ya kalau NU itu ini bendera ini. Kan kamu orang kan pelajar. Jadi jawabnya itu pelajar NU. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, salam 3B. Belajar, berjuang, bertakwa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyabal fadilah, para alim ulama, para masyayikh, wa nausubidikri, pengasuh pondok pesantren Banyuayu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nawawi Abdul Mu'in beserta seluruh keluarga besar pondok pesantren Banyuayu yang kami hormati dan takdimi. Dan Bapak Hasibuddin dan Kholisin Susanto yang akan mengisi pemateri pada siang hari ini yang saya hormati, dan pengurus PK PP Ibnu Banyuayu yang kami hormati, dan tak lupa pula peserta didik ngaji jurnalistik pesantren yang saya cinta sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat taufik hidayahnya lah kita bisa berkumpul dan bermuwajah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam acara ngaji jurnalistik pesantren. Dan kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti yang kita rasakan saat ini. Demi efisiennya waktu, saya sebagai moderator pada siang hari ini, saya kebagian materi untuk menyampaikan teknik menulis berita. Kalau tadi kita itu sudah belajar apa itu dasar-dasar jurnalistik. Materi selanjutnya ini teknik menulis berita. Jadi orang nulis berita itu tidak bisa sembarangan, ada caranya. Oh ya, sebelum masuk ke materi, ada pepatah, biasanya kalau tak kenal maka kalau saya beda, tak kenal maka tak aruf. Jadi sebelum biar kenal ta'aruf dulu gitu. Nama saya Hasibuddin, alamat Kelurahan Kuel, RT 2 RW 6. Saya lahir di Pamekasan 22 April 1994. Jadi kalau sekarang sudah 27 tahun lebih. Mungkin di sini saya panggil adik semua, atau ada yang lebih tua dari saya kah di sini? Ada? Yang oh gitu ya. Saya sebut intinya lebih tua saya semua ya. Adik-adik sekalian yang saya cinta sayangi. Saya punya moto hidup,
sesuai dengan bait dari Nazm Imriti, Idzil fata hasbaqti qadihi rufi. Ada yang bisa lanjutkan? Wa kullu man lam ya'taqid lam yatafi. Jadi itu prinsip saya. Jadi kita masih sama-sama muda dan saya belum tua. Dan saya nanti request sama moderator, tolong jangan panggil bapak. Apalagi tuh kakak gitu. Oh mas boleh. Anak saya cuma masih 1, masih berumur 2 bulan 15 hari. Jadi belum tua-tua amat. Nah, kalau kumis ini sama jenggot ini saya potong, gitu. Pengalaman saya di perpustakaan itu pernah dipanggil adik 1 kali. Padahal adik tingkat saya jauh gitu. Ini saya pikir ini apa gara-gara saya motong kumis sama jenggot. Akhirnya sampai sekarang ini jenggot saya pelihara sama kumis. Supaya nggak dipanggil adik lagi. Karena kalau saya dipanggil adik itu oleh orang yang lebih muda dari saya itu pelecehan. Itu melecehkan umur saya berarti. Ya, moto sudah, cita-cita saya itu kalau masa SD itu pengen jadi dokter, kemudian SMP itu MTS pengen jadi guru. Saya sama seperti kalian, seorang santri. Kalau kalian santri mukim, saya itu santri kalong. Kalau katanya Zamasari Dofir di dalam bukunya itu tentang tradisi pesantren, saya itu santri kalong. Orang Madura itu nyebutnya santri mosengan. Yang datang kalau malam gitu, pulang pagi. Jadi kegiatan saya kalau malam ya mesti di pesantren. Kalau pagi sekolah, ya sore kalau sekarang kerja sudah. Kalau dulu ya sama di madrasah, kemudian malam lanjut di pesantren. Saya SDN-nya Kuel 1, MTSN 2 Pamekasan, kemudian MAN 1 Pamekasan, dan Strata 1 saya tempuh di YIN Madura. Pemateri sebelumnya itu kader saya di LPM Aktivita. Jadi masih lebih tua saya. Ini ya. Materi ini saya beri keterangan susah-susah gampang gitu. Maksudnya susah-susah dulu, baru kalau sudah susah-susah biasanya gampang. Enggak berat-berat amat. Nilai berita. Kalau tadi itu jurnalistik itu secara umum. Nilai berita itu ada nilainya. Tidak semua informasi itu bisa dianggap berita. Nah, saya ngerokok di sini bukan berita. Kenapa? Nggak terlalu menarik. Baru kalau moderator ini terbang, berita ya. Ada moderator sambil ngisi, tiba-tiba terbang dia. Berita nggak? Berita. Maka berita harus menarik. Ini sebelum kita masuk pada teknik. Dikenal dengan nilai berita, news value, nilai berita. Yang mana yang masuk berita? Sehari ini makan ayam. Masuk berita enggak? Berita. Dari mana? Dari mana? Oh, karena sehari ininya ya. Kalau sehari ini cuma make upan di rumah enggak masuk itu. Kalau sehari ini make upnya di depan pesantren sana masuk itu. Rame orang itu. Pemuda Pamekasan makan roti. Siapa? Saya juga makan roti, enggak ada yang liput. Kiai di Pamekasan bisa terbang. Ini baru berita. Berita ya? Balita berenang hingga 1 kilometer. Berita ya? Berita. Karena nggak ada, jangankan berenang 1 kilometer, 1 meter kalau nyampe 1 jam itu. Ini Sarini lagi. Kalau kebetulan dia makan di warung di Pamekasan menarik. Berhubung ini makan di rumahnya nggak menarik. Kecuali Syahrini makan soda api. Berita itu menarik.
layak untuk diberitakan. Ya, melaporkan. Berita ditulis dengan menggunakan teknik melaporkan, to report. Orang bahasa Inggris menyebut. Kalau orang yang merujuk pada pola piramida terbalik dan mengacu pada rumus 5W1H. 5W1H nanti akan kita bahas. What? Jadi berita itu ada apa yang terjadi, siapa pelakunya atau siapa korbannya, di mana, kapan, bagaimana kejadiannya. What, apa, who, where, di mana, when, kapan, why, mengapa. Kenapa kok bisa terjadi? Misalnya saya contohkan dulu itu yang masih ingat bulan 2 di Pondok Pesantren An-Nizamiyah. Ingat ya? Yang longsor itu? Nah, itu apa yang terjadi? Longsor yang yang membuat santriwati sampai meninggal. Di mana? Di Ponpes An-Nizamiyah. Desanya kapan? Tengah malam peristiwanya terjadi tengah malam, kapan? Kemudian bagaimana? Oh, awalnya begini, awalnya hujan, kemudian ternyata longsor. Jadi hujan menyebabkan longsor, kemudian ada pohon yang jatuh, kemudian akibatnya menimpa asrama putri santriwati itu, asrama putri. Kemudian ada sekitar 5 santriwati yang meninggal dunia. Iya, jangan alhamdulillah ya. Bahaya. Ini prinsipnya educating. Nah, mendidik, berita itu mendidik. Nah, kalau yang mendidik misalkan kemarin itu siapa? Yang mengundang saya ini, yang WA saya, siapa namanya? Sofi. Ya, Sofiullah. Itu kan sempat diundang sama Bupati ya. Kemudian dibikinkan berita. Nah, itu mendidik. Untuk mendidik agar para santri itu termotivasi untuk menulis gitu loh. Mendidik namanya. Enlightening, mencerahkan. Kata siapa seorang santri nggak bisa jadi penulis? Banyak orang santri baik santri alumni pondok pesantren itu yang juga jadi penulis handal, itu banyak. Gus Dur itu juga seorang kiai dan pernah nyantri dan penulis juga gitu. Empowering, memberdayakan itu intinya dari berita itu mengubah pola pikir dari masyarakat yang sebelumnya yang sebelumnya statis jadi dinamis. Oh iya, ternyata misalkan dapat berita tentang cara bertani yang baik. Yang berbicara adalah Menteri Pertanian misalkan. Jadi kan jadi terinspirasi. Kalau santri misalkan sekarang kan diteken tadi malam itu kalau nggak salah peraturan tentang pemberdayaan pesantren itu. Kemudian nasionalisme, kebangsaan. Nah, itu penting itu. Kalau berita itu sampai justru menciptakan hoak dan memecah belah NKRI, itu musuh kita bersama itu. Ini kan ada kader-kader IPNU ya. Jadi kalau ada orang mau merusak ini jadi garda terdepan juga. Objektif. Dalam teknik melaporkan, setiap wartawan reporter tidak boleh memasukkan pendapat, nggak boleh. Berita itu tidak boleh dimasuki pendapat sendiri. Misalkan begini, longsor, hujan deras pada Rabu tanggal 12.02 misalkan ya, tanggal 12.02.2021 dalam kurung mengakibatkan longsor hingga membuat pohon jatuh dan menimpa asrama putri. Akibat kejadian itu, itu yang dilaporkan apa adanya. Dan nggak boleh kita yang nulis berita itu memasukkan opini pribadi. Menurut saya gitu, santriwati tadi hidup kembali. Itu nggak bisa itu. Menurut saya santriwati itu sempat kejang-kejang sebelum meninggal. Tahu dari mana?
harus menggunakan narasumber. Siapa narasumbernya? Orang yang kita wawancarai, orang yang kita tanyakan itu. Menurut pengasuh pondok pesantren Nasatul Tulab misalkan, apa itu? Pondok pesantren An-Nizami ya. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul hingga saat ini saat ini para santri sudah dikembalikan ke rumah duka masing-masing, sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing dan diantar ambulan. Itu nggak boleh kita menyertakan pendapat sendiri, harus pendapat dari narasumber. Bagaimana kalau pendapat orang lain? Boleh. Itu namanya objektif. Objektif itu melihat sesuatu itu sesuai apa yang dilihat. Kalau orang-orang pesantren biasanya undur ma, ada yang bilang undur makila wala tandur mangkolah. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi apa yang dilihat tuh longsor. Tulis apa yang kalian dengar, jangan sampai menyertakan opini pribadi. Kalau tidak ke lapangan tanya. Kalau kalian sebagai saksi kejadian nggak apa-apa, misalkan datang ke aksi demonstrasi, misal kebetulan di sini santri ngelihat ada Syahrini makan di masjid gitu, kan makan roti misalkan, ya nggak apa-apa sesuai yang dilihat. Saat ini makan roti, dia datang bersama siapa gitu. Berita adalah fakta objektif. Berita harus bebas dari intervensi apapun. Itulah perlunya bersikap jujur. Tidak boleh rekayasa. Ingatlah, seorang jurnalis adalah reporter. Seorang pelapor berarti, apapun yang dikatakan haruslah dapat dipercaya. Piramida terbalik. Piramida terbalik ini maksudnya pelaporannya itu, kalau piramida kan bentuknya segitiga gini ya. Nah, kalau dibalik berarti yang di atas yang paling luas gitu. Jadi semakin ke bawah semakin runcing. Ada di sini yang pernah baca media online enggak? Ada yang pernah baca media online? Pernah kan? Biasanya kan kita tertarik dengan judul sama kalimat awalnya saja. Dan kalau banyak itu biasanya misalkan berita Manchester United mengalahkan Arsenal misalkan. Kalau yang senang bola, kalau nggak senang bola Madura United misalkan, Madura United ditahan imbang oleh klub ini. Kadang kita cuma baca judul habis itu ini, dengan cukup tahu skornya berapa udah selesai. Nggak kita lanjutkan lagi itu. Jadi tapi lebih baik membaca berita itu secara tuntas. Piramida terbalik ini peristiwa atau fakta yang terjadi di dunia itu begitu banyak, sementara waktu yang dimiliki reporter dan editor media massa sangatlah terbatas. Maka dicari cara yang paling tepat dan mudah menulis atau melaporkan media dengan piramida terbalik. Pesan berita disusun secara deduktif. Kalau yang belajar bahasa Indonesia ada kalimat deduktif, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Deduktif itu berarti ide pokoknya ada di awal. Tsunami melanda Nangro Aceh Darussalam. Tsunami berkekuatan gempa berkekuatan 5,8 skala Richter mengguncang Kabupaten A pada Rabu. Nah, itu intinya. Apa? Itu intinya itu. Ke bawahnya itu adalah kalimat pelengkap. Kalimat pelengkap itu. Intinya kan kita ingin tahu, gempa di mana? Aceh. Kapan? Itu. Baru kalau kita ingin tahu apa sih sebabnya, tarik ke bawah. Memudahkan halayak pembaca, memudahkan reporter atau editor memotong bagian berita yang tidak penting, memudahkan jurnalis menyusun pesan, menghindari kemungkinan terlewatnya fakta dan informasi. Sampai sekarang berita apapun, baik media online, media daring, media cetak, bahkan elektronik, itu rata-rata
menyampaikan informasinya dengan cara piramida terbalik. Jadi informasi awal disampaikan, ke bawahnya itu enggak fakta-fakta yang tidak terlalu penting itu ada di bawah biasanya. Yang paling terpenting itu pasti ditaruh di atas. Untuk apa? Untuk menarik pembaca. 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini pertanyaan yang kalau kata pemateri sebelumnya mewakili rasa ingin tahu kita. Gitu. Jadi kita wajib memiliki rasa ingin tahu itu. Karena kalau tidak punya rasa ingin tahu, kalian nggak akan di sini, gitu. Iya kan? Semua yang ada di pesantren mesti memiliki rasa ingin tahu, ingin belajar kitab ini, misalkan. Mau misalkan yang suka nahu gitu, belajar mulai dari nahul wadih sampai ke jurumiyah, alfiyah sampai sudur. Belajar kitabnya runut gitu. Piramida terbalik, headline, judul berita, lead, teras berita. Ibarat lead itu atau teras berita ibaratkan rumah itu ampere itu. Beranda kalau bahasa. Kalau ini kan ruangannya, di luar itu tadi itu tampilan luarnya. Kayak apa? Nah, biasanya tampilan luar itu mewakili yang ada di dalam. Mun ampere itu rombuh ya. Nah, lead di berita itu juga begitu. Kalau sudah bikin orang penasaran baca beritanya, orang mesti tertarik untuk baca kalimat selanjutnya. Tubuh berita ini biasanya isinya tentang sebab, akibat, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian juga pendapat dari beberapa orang. Kaki berita itu biasanya hampir di ending yang disertakan itu. Biasanya kayak akibatnya begini, nilai kerugian berapa, kemudian setelah itu saran dari BMKG misalkan untuk menghadapi gempa itu kayak mana, itu namanya ending. Pedoman menulis judul adalah identitas berita. Sehebat apapun tanpa judul tidak ada yang tahu. Kalian baca berita nggak ada judulnya, bingung kalian. Ini berita apa? Bikin penasaran, bukan malah penasaran tapi di skip ya. Dan rata-rata saya nggak pernah ada nemui berita itu nggak ada judulnya. Ibaratkan orang itu nggak ada kepalanya. Orang kalau nggak ada kakinya itu masih disebut orang. Kalau orang nggak ada kepalanya biasanya hantu kepala buntung. Kalau orang nggak ada kepala. Jadi lead berita judul itu ibarat kepala bagi berita itu. Penting. Berita itu pertama, judul berita ada dua kepentingan, berita itu sendiri dan ada tanpa judul sama dengan anonim. Tidak dikenal, tidak akan berbicara apa-apa. Kedua, bagi pembaca judul adalah pemicu daya tarik. 5 syarat judul yang baik. Ada yang 5 kata, ada yang 10 kata. Misalkan Bupati Pamekasan launching pasar tangguh bencana. Bupati Pamekasan launching pasar tangguh bencana. 6 kata. Ada yang sampai. Cuma kalau judul itu terlalu panjang itu biasanya orang nggak akan baca beritanya, baca judulnya aja udah. Resmikan pasar tangguh bencana, Bupati Pamekasan berharap ada ini, itu kepanjangan itu. Sudah selesai ya, nggak usah baca beritanya, baca judul aja selesai. Cuma ini biasanya yang digunakan oleh media-media daring zaman sekarang ya. Rangkuman dari judul itu inti dari paragraf pertama itu. Kalau gempa biasanya judulnya begini. Longsor akibat hujan. Misalkan longsor atau tertimpa kayu. 5 santriwati di Pamekasan meninggal. Itu judul itu. Orang mesti baca dulu kok bisa gitu. Kenapa?
Kok bisa hanya tertimpa kayu? Kalau tertimpa ranting nggak masalah, nggak akan mati. Soundbite, eye catching, dan konkret. Konkret itu simple, jadi judul itu singkat, jelas, padat, dan singkat. Harus jelas, harus padat, dan harus singkat. Jangan terlalu panjang. Ini RI, maksudnya Republik Indonesia, ultimatum Malaysia soal Ambalat. Itu dulu ya. Kapolri nyatakan perang terhadap narkoba. Gara-gara paket ganja, Vijay berurusan dengan polisi. Forum Rektor, cegah perguruan tinggi jadi ladang bisnis. Itu contoh-contoh judul itu. Jadi dari situ kita penasaran, RI ultimatum Malaysia soal Ambalat, apa yang diultimatum? Kenapa dengan Malaysia? Apa konfliknya Indonesia? Misalkan Bupati Pamekasan resmikan pesantren tangguh bencana. Kenapa kok harus diresmikan? Kan nggak begitu. Kapan sih waktunya? Gitu. Teras berita. Dalam pemahaman jurnalistik adalah paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan uraian berita. Syarat atraktif, mampu membangkitkan perhatian pembaca. Kalau lead itu sudah tidak bisa membangkitkan gairah kita untuk membaca, gitu, itu nggak akan dibaca kalimat selanjutnya. Introduktif, pengantar pokok persoalan. Gempa melanda, Bupati Pamekasan meresmikan pesantren tangguh bencana pada didampingi ini, gitu. Misalkan kegiatan ini ya, pondok pesantren apa namanya? Banyuayu. Biasa agak ada nama Arab-Arabnya enggak? Enggak ada. Hah? Salafi pondok pesantren Salafi Banyuayu, berarti sama kayak itu ya, Tebu Ireng. Enggak, kalau biasanya kan kalau pesantren nama-namanya itu identik sama nama-nama Arab. Berarti di sini sama kayak Tebu Ireng, pondok pesantren Tebu Ireng gitu. Pondok pesantren Salafi Banyuayu gitu ya. Miftahul Ulum. Miftahul, iya itu sebut itu. Miftahul Ulum Banyuayu. Misalkan leadnya ya. Sejumlah santri di pondok pesantren Miftahul Ulum Banyuayu mengikuti kegiatan sekolah jurnalistik pesantren. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pemateri yang diundang dari Persatuan Wartawan Pamekasan. Sejumlah santri sangat antusias mengikuti kegiatan. Meski kalau misalkan ada yang ngantuk, misalkan meski sebagian santri ada yang terlihat mengantuk. Meski sebagian, itu kalau berdasarkan fakta itu. Kalau benar-benar ada yang mengantuk, kalau enggak jangan ditulis. Korelatif kalimat delete menjadi pembuka jalan bagi paragraf selanjutnya. Nah, pembuka jalan. Orang kalau baca lead jadi biasanya akan tertarik untuk menulis kalimat berikutnya. Izin minum ya. Jenis lead, ada yang pakai lead pakai lead orang, maksudnya siapa pelakunya. Ada yang pakai lead what itu apa kejadiannya. Ada yang menulis di paragraf pertama berita itu, lead itu intinya adalah paragraf pertama pada setiap berita. Itu lead. Paham ya? Jadi kalau nanti kalian misalkan buka informasi di koran di mana, paragraf pertama biasanya adalah lead, dan itu pasti lead. Bukan biasanya, pasti itu lead. Apa itu? Teras berita namanya itu. Setelah judul itu pasti lead. Dan kalian itu biasanya baca dari itu, nggak ada orang baca berita dari bawah, nggak ada. Itu ngawur. When ada yang mulai kapan, ada why itu langsung dijelaskan sebab akibatnya, why mengapa. Karena curah hujan yang cukup tinggi, misalkan karena curah hujan yang cukup tinggi, sejumlah pohon di pesantren atau sejumlah pohon di depan Mapolres Pamekasan roboh. Akibatnya gedung yang didiami oleh Kapolres ambruk. Beruntung
Di dalam tidak ada Kapolres. Kalau ada itu, kalau tidak luka-luka pasti mati. Ada yang kontras lead, kontras. Ada yang lead kutipan, ada yang lead question lead, maksudnya lead bertanya. Ada yang lead pemaparan, lead bercerita, lead menjerit. Ada kan biasanya di berita door. Itu ada itu. Door, seorang perampok di door, tembakan aparat kepolisian mengenai kaki perampok lantaran kabur saat hendak ditangkap. Iya, itu namanya lead menjerit. Ada yang pakai begitu. Cuma umumnya memang pakai yang who, what, when, dan where. Ini contohnya ya, siapa. Nah, itu who lead, siapa. Ini nggak akan saya kasih semua, takut waktunya nggak nutut. Sudah kita lewat 15-14 menit. Karena saya tadi mulainya jam berapa? Jam setengah 3. Saya mulainya jam setengah 3 tadi. Materinya jam 3. Iya. Materinya jam berapa? Jam 3. 3 WIB. Bukannya jam 14? Enggak. Oh gitu ya. Mulainya jam 15 tadi ya? Enggak. Jam 15. Enggak, kalau di jadwal jam 14 harusnya saya sudah ngasih materi. Teras berita, siapa yang dipilih? Nah, itu contohnya ya, Jakarta. Presiden Jokowi di Jakarta Rabu menegaskan dirinya tidak akan pernah menjanjikan 100 hari program bekerja dapat membereskan semua masalahnya. Oh iya, nggak mungkin orang baru jabat 100 hari kerja langsung bisa membereskan semua pekerjaan. Karena jabatan politik itu kan 5 tahun. Ibarat gini, seorang santri tidak bisa berjanji bahwa dalam 100 hari menjadi santri dia hafal alfiah. Enggak ada santri yang 100 hari nyantri hafal alfiah, ada. 100 hari baru nyantri hafal alfiah, sulit. Masih beradaptasi dulu. Kecuali pernah nyantri di mana. Kalau masih santri perdana sulit saya temukan. Kalau mungkin hafal Nazam Imriti mungkin wajar ya. Atau seorang santri tidak bisa menjanjikan bahwa dirinya hafal kitab Al-Muqin min Ad-Dalal misalnya punyanya Imam Al-Ghazali itu dalam 100 dalam 100 hari menjadi santri. Enggak bisa, butuh bertahun-tahun untuk hafal itu. Fathul Qorib saja cuma tahu baca, belum tentu bisa hafal ya. Lid ini dipilih berdasarkan pertimbangan unsur apa itu? Penjarahan barang-barang di lokasi yang terkena gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh yang dilakukan warga sekitar dan pendatang semakin merajalela dan mencolok mata. Apa kejadiannya? Kalau ini tadi orangnya. Nah, lead ini paling sering digunakan dalam berita kriminal dan menemukan kata-kata akibat. Nah, nih. Rombongan pengungsi terpaksa membatalkan perjalanannya dari Bandara Sultan Iskandar akibat kepadatan dan kesemrautan pengaturan di Bandara Polonia, Medan. Dipakai pada peristiwa positif. Nah, lead yang keempat. Untuk mengatasi krisis air, PDAM Kota Makassar yang kian berlarut-larut, pemerintah pusat melalui Dirjen Sumber Daya Air akan segera mengoperasikan pemasangan dan penggunaan 3 pompa terapung. Nanti saya sediakan di beberapa contoh berita. Ini saya persingkat saja. Sudah slide ke-29. Buat features. Features itu biasanya dikenal dengan berita, atau kalau jurnalis itu saya menyebutnya jurnalisme sastrawi. Dia adalah berita, tapi cara penulisannya itu seakan-akan mirip cerpen. Kalau yang pernah baca cerpen, kayak mirip cerita gitu. Cuma itu fakta, betul-betul terjadi. Contohnya apa? Nanti saya kasih contoh. Lead bercerita, ini kayak gini nih. Matahari, matahari baru saja terbit tatkala pedagang di Pasar Hamadi, Jayapura Kamis sibuk menggelar dagangannya.
Ketika tiba-tiba suasana di sekelilingnya mendadak berubah gaduh, seorang laki-laki dengan badik terhunus mengamuk membabi buta, membuat puluhan laki-laki dan perempuan di pasar itu tunggang langgang ketakutan. Kita kayak, ini apa berita kok cerpen gitu. Berita ini berita. Ada tanggalnya itu, ada waktunya. Nanti ada contohnya. Ini lead menjerit Allahu Akbar. Suasana panik melanda warga 6 desa di Kecamatan Pasiwangi, Kabupaten Garut. Lead menjerit. Spesifikasi ada kalimat aktif dan pasif. Jadi biasanya berita itu harus pakai kalimat aktif. Jangan pakai pasif. Kalimat aktif itu adalah me. Saya lebih suka menulis kalimat kucing memakan ikan daripada menulis kalimat ikan dimakan kucing. Kenapa? Lebih hidup. Kalau orang memotong kuku dipotong orang. Kayak susah kalau pakai d. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Mati sudah. Baterainya low. Itu sekilas. Ini nanti contohnya. Tapi contoh ini sudah saya bentuk ke PDF. Ya, contoh akan saya berikan setelah pertanyaan tapi. Kalau ada pertanyaan silahkan, nggak apa-apa. Ayah, silakan, maju. Tolong dicatat ya, takut saya lupa. Perkenalkan nama, alamat, dan nomor peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Alvin dari Banyuwangi Barat, nomor 5. Pertanyaan saya, cara bikin orang penasaran pada tulisan kita gimana? Ulang. Cara bikin orang penasaran pada tulisan kita gimana? Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi, tawarin. Lagi? Ya. Perkenalkan nama dan alamat, nomor peserta. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat dari sudah dengar. Peserta 49. Yang saya akan tanyakan, bagaimana cara ketika membaca buku itu paham dengan apa yang dibaca dengan baik dan mengerti dan paham apa yang maksud dari pembacaan tersebut. Karena pembacaan termasuk dari salah satu modal dari penulisan. Jika tidak paham membaca, entah kemana untuk menulis. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah ya. Apa tadi pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama yaitu cara bikin orang penasaran pada tulisan kita. Oh, cara bikin orang penasaran pada tulisan. Kalau berbicara tulisan, ini saya tadi kan materinya tentang teknik menulis berita ya. Di berita itu, pada penulisan berita itu juga memang tujuannya untuk membuat pembaca itu penasaran. Dari judul harus dikemas menarik mungkin. Kemudian dari lead, setiap tulisan spesifikasinya beda. Kalau berita begitu. Kalau di lain berita opini misalkan ya pada paragraf pertama, pada kalimat pembuka.
Cara menariknya dengan kalimat yang kita suguhkan itu apa ya? Mau ngambil dari mana? Peristiwanya kah? Contoh ya, contoh. Ada seorang yang bisa berlari di atas air. Dari mana kita mau menulis agar orang bisa membaca berita itu atau tulisan itu? Ada nulisnya begini. Heboh. Seorang pria terekam kamera salah satu pengunjung pantai wisata. Lantaran gitu ya. Atau ada yang langsung nggak ngambil itu. Seorang pemuda yang berasal dari dusun A, desa A, kecamatan B, dikabarkan bisa hidup kembali dari alam kubur. Penasaran nggak? Penasaran. Kita akan baca kok bisa sampai keluar begitu ya, Pak, sudah dikubur. Punya kesaktian apa dia? Ini saya bawa contohnya, ndak tahu bakal terbaca atau enggak di sini. Ini PDF ini. Saya sempat bikin tulisan tentang, ada yang dulu sempat itu enggak dengar kabar bayi yang tidur setahun? Ada yang dengar kabar orang Pamekasan itu di Tentenan Timur, tempat tinggalnya di Tentenan Timur. Ini bukan ini. Tidak masuk ke sini. Aduh. Tak bisa download lah. Ini lah. Itu. Nggak bisa ya. Tak masuk. Tidak ada. Saya MB agak besar. Mana download biasanya di sini ya? Mana di download file download? Ini ya. Nah, beda. Ini yang saya maksud ini. Hah?
Iya, lemot kan? Nggak masuk. Smart frame. Ini mau dikeluarin ya. Ini pakai ini saja. Nggak bisa. Ini keluarin deh. Kemana? Di mana caranya? Maksudnya enggak? Itu keluar. Maksudnya saya mau nampilkan lain. Nah, ini aja ya. Ini mas ya. Ini bayi yang pernah saya tulis. Ini namanya features. Halo, ini namanya features. Ini foto di bayi itu dari Pamekasan. Dia sempat seperti umumnya pada bayi biasanya, tapi di usia yang berapa bulan tiba-tiba dia tidur aja, dia hidup dia tapi tidur, matanya nggak bisa buka. Agar tidak, dia berita yang saya tulis ini adalah berita tentang kesedihan, tapi kemasannya saya mau menceritakan, tidak langsung bayi langsung meninggal, sehingga Daneps, bayi yang viral karena tidur setahun kini tutup usia. Itu judul. Kita mulai pada nggak bisa diperbesar ini ya. Di sini nggak bisa download lagi malah. Saya nggak ngerti. Ini sudah saya coba padahal. Ini di sini diunduh tapi nggak masuk. Nah, sistemnya error. Kita langsung saja. Gak terlalu kelihatan ya, samar ya, kelihatan. Saya bacakan. Kesedihan mendalam masih dirasakan Nuruddin sekeluarga. Warga Dusun Timur Jalan, Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Cucunya yang viral di media sosial telah berpulang sekitar 1 minggu lalu. Ini berita saya tulis perpantau beton deh. Lu belum hari ke-8 kemarin atau beto. Jarum jam gitu. Saya ngambilnya di sana. Jadi ini saya sengaja bawa contoh features itu karena berita features itu biasanya agak ringan dibaca karena sama seperti orang bercerita. Jarum jam menunjukkan pukul 9.30 WIB Senin 12 bulan 10 2020 saya nulisnya ini. Pojoksuramadu.com itu maksudnya saya sebagai wartawan pojoksuramadu.com tiba di kediaman Rau Surya Daneps, bayi imut yang sempat viral di medsos melalui akun TikTok milik keluarganya yang bernama Saka Strip 17 _ bayi ganteng putra kedua dari pasangan rusun. Kenapa saya bilang ganteng? Ganteng tadi kan dilihatnya ya. Siapa bilang itu jelek? Saya tahu sendiri itu bayi itu. Sebelum meninggal saya juga tahu itu, sempat ke sana. Bayi ganteng putra kedua dari pasangan Rusum dan Sofiatul Jannah itu telah tiada. Tepat pukul 23.30 WIB 04 tanggal 10 bulan 10 2020. Cucunya
Nah, bayi ganteng putra Rusum tiada. Tepat pukul 11.30 cucunya Rawu Suryadanev dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Geraha Amerta Surabaya. Saya dapat dari mana? Dari narasumbernya saya wawancara. Kesedihan atas kepergian Danev tak hanya dirasakan oleh keluarganya. Beberapa media sosial yang berteman dengan akun TikTok Saka_17 ikut berbelasungkawa. Seperti akun TikTok @dinda yang menulis innalillahi, semoga tenang di sana ya dek ganteng, surga tempatmu nanti. Komentar serupa ditulis oleh akun TikTok sama itu. Tepat di ruang tamu, kami bertemu Ratnawati, neneknya, istri dari Nuruddin. Saya jelaskan, dan Nuruddin kan punya cucu tadi. Tepat di ruang tamu, kami bertemu Ratnawati, istri Nuruddin. Ia minta maaf karena anaknya yang tak lain adalah ibu dari Danev belum bisa menemui karena masih mengenang. Harusnya kami wawancara orang tuanya, ibunya, tapi karena ibunya itu masih shock, akhirnya kami wawancara dengan neneknya. Saya jelaskan kalau saya di pertemuan itu bertemu dengan neneknya. Mungkin sudah jalannya kepergian Danev, kurang 10 menit ya. Kepergian Danev sudah kehendak yang maha kuasa. Ini saya nggak ngarang-ngarang ini, karena orangnya bilang, mungkin lah cele nale. Cuma kan nggak mungkin saya bahasakan bahasa Madura ya. Masa ditulis mungkin lah cele nale gitu. Mungkin sudah jalannya, mungkin lah cele nah. Sudah la dari seko besah gitu. Orang Madura kan simple gitu ya. Meski terbata-bata, Ratnawati menceritakan tentang perjuangannya sekeluarga untuk kesembuhan Danev. Semula Danev lahir sehat seperti bayi normal pada umumnya. Kelahiran Danev 8 Oktober 2019 lalu membuat seisi rumahnya tersenyum bahagia. Wajahnya yang ganteng dan kulit yang kuning lansat nampak lebih menawan saat menginjak usia 5 bulan. Sekitar usia 8 bulan dari tubuh Danev tiba-tiba wajahnya memerah kebiru-biruan, pembuluh darahnya nampak keluar dari raut mukanya. Itu cerita. Orang itu kayak ada yang komentari ketika saya kirimi tulisan ini, ada yang bilang kayak baca cerita gitu. Berbagai cara sudah ditempuh oleh keluarga Nuruddin. Usai menjalani perawatan di Surabaya, Danev dirujuk ke rumah sakit ternama di Surabaya. Hasilnya bayi mungil itu divonis menderita penyakit hidrosefalus dan meningitis TB oleh pihak rumah sakit. Ini berdasarkan keterangan rumah sakit yang saya terima dari neneknya gitu loh. Saya nggak ngada-ngada ini. Kalau ngada-ngada nggak boleh, hoak namanya. Usai pulang dari Surabaya, Nuruddin sekeluarga mencoba berbagai macam pengobatan, baik medis maupun alternatif. Cak kasar itu, cak maturan itu komik ini berit. Saat itulah Danev hanya terbaring tanpa bisa membuka kelopak matanya. Secara fisik ia tumbuh sehat, ia bisa menelan makanan saat disuapi. Tapi secara ini karena nggak bisa melek itu. Jadi kalau disuapi itu makan, cuma mukanya tuh matanya tetap merem gini. Pernah ngeliat bayi kayak gitu nggak? Enggak ya. Makanya ini langka. Sesuai dengan pembahasan awal tadi, punya nilai berita, punya nilai informasi. Disitulah kisah viral Danev bermula. Pihak keluarga yang tak kenal lelah merawat Danev kemudian membuat akun TikTok. Kenapa kok buat TikTok? Siapa tahu ada yang bisa ngasih tahu info barangkali di mana tempat untuk menyembuhkan itu. Dengan TikTok itu kami sharing, ternyata banyak saran dari beberapa orang. Di samping juga banyak yang mendoakan. Singkat cerita, setahun sudah Danev tak kunjung membuka kelopak matanya. Tapi pihak keluarga tak kunjung menyerah, sebab kesembuhan Danev adalah obat dari seluruh rasa lelah. Tapi pihak keluarga tak kunjung menyerah, sebab kesembuhan Danev adalah obat dari seluruh rasa lelah. Ini nulisnya nggak 1 jam 2 jam, butuh 3 jam saya di depan laptop. Terus hirut. Iya, ini nulis berita. Gimana orang yang nulis buku, kata saya. Ucapan simpati pun datang dari berbagai kalangan. Tepat ini saya persingkat saja kepergiannya. Semoga kelak
dia yang akan, ini kata terakhirnya ya, semoga kelak dia yang akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Setelah menulis berita itu saya bilang amin, ikut mendoakan juga. Sudah, saya kasih contoh satu saja. Kalau contoh-contoh berita nanti kalian bisa bertanya. Kalau misalkan nanti pulang ke rumah mau tanya-tanya soal kepenulisan, kalau butuh kontak saya ya. Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Bisa minta ke siapa, ke Sofi, dipersilahkan. Bilang saja dari santri Banyuayu gitu, mau nanya apa, mesti saya layan insyaallah dia ini. Pertanyaan nomor 2. Hah? Pertanyaan nomor 2. Yang apa itu? Yang bagaimana cara membaca buku agar Oh, dipahami? membaca buku. Ya. Ini pembacaan ya. Membaca yang bagaimana katanya? Bagaimana cara membaca buku agar dipaham dan dimengerti? Agar mudah dipahami. Karena jika tidak paham maka gak tahu mau ngelakuin apa. Gitu. Satu kuncinya. Sering-seringlah baca. Semakin kalian bingung itu ada yang mengatakan, kalau para filosofis itu bilangnya bingung itu adalah awal pengetahuan. Dari bingung itu biasanya dia akan mencari lagi. Kalau orang nggak pernah bingung, dia kan akan mencari. Orang bingung itu biasanya identik dengan orang tidak pernah puas. Maksudnya bingung, masa sih kayak gitu tuh. Baca lagi. Jangan cuma baca satu buku ya. Artinya kalau di pesantren jangan hanya baca satu kitab. Kitab fikih referensinya banyak, kitab akhlak referensinya banyak. Ulama-ulama dulu itu terkenal karena perdebatannya. Misalkan perdebatan antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rus. Gara-gara Imam Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah, kemudian muncul kitab karangan Ibnu Rus Tahafut At-Tahafut. Artinya Tahafut Al-Falasifah mengkritik para filosofis gitu. Dikritik balik oleh Ibnu Rushd, yang orang barat menyebutnya Averroes. Kalau Ibnu Sina disebut Avicenna. Kemudian Ibnu Rushd nulis lagi mengkritik orang yang mengkritik. Artinya orang kalau dulu itu ulama-ulama dulu perangnya itu perang ilmu pengetahuan. Kalau orang-orang masa kini itu korla caca pokok menang gitu. Tak bisa jangan kode iya gitu. Itu omongan tanpa referensi. Nah, teknik membaca yang betul itu semakin sering kamu membaca. Dan kalau mau nggak bosan baca itu, di samping membaca ilmu pengetahuan juga membaca karya-karya sastra, kitab-kitab sastra itu. Baca-baca puisi, baca-baca syairnya, baca-baca Al-Masnawinya Jalaluddin Rumi. Itu juga penting itu. Kalau pagi baca ilmu pengetahuan, kalau sore itu yang pas itu baca karya sastra. Sekarang nanti nih, ya sudah itu jawaban saya. Takut ada lagi, barangkali satu pertanyaan kalau masih ada. Kalau tidak ada, cukup. Cukup. Ya, saya pasrahkan lagi kepada moderator. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Sebelumnya pesan-pesan. Oh, ada pesan-pesan ya? Iya. Pesan-pesan saya kepada kalian sama seperti moto hidup saya. Idzil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Bahwa seorang pemuda itu tergantung bagaimana itikadnya atau kesungguhannya. Karena siapapun orang, jangankan pemuda, mohon maaf ya, ulama siapapun atau santri manapun, kiai manapun, dalilnya itu jelas kalau kaidahnya di Imrit itu. Wa kulluh itu semuanya berarti. Wa kulluh man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau sudah tidak bersungguh-sungguh, enggak punya tekad, enggak punya keyakinan, enggak akan bermanfaat. Kayaknya kan kalian enggak yakin mondok di sini misalkan, enggak akan bermanfaat ilmunya. Tapi kalau yakin kalian mondok di sini itu membawa manfaat, saya jamin kalian akan jadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya pasrahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dengar atau dicatat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Demikianlah acara pada hari ini.
Sebelumnya saya selaku moderator apabila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun tingkah laku saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.